Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya melihat wajah-wajah yang berseri dan bersuka cita karena kita diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Amin saudara, puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Apapun hari-hari ini yang kita lewati dan alami, kita mau meyakini Tuhan selalu bersama kita. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa, kita mau mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh melihat pagi hari, kami boleh melihat orang-orang yang kami kasihi. Kami mengucap syukur kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Kami mengucap syukur kami boleh bernafas dengan lega. Kami mengucap syukur karena kami boleh hadir di tempat ini, menyaksikan, menyembah Tuhan, memuji Engkau pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apapun kondisi hati kami saat ini, maupun lagi bersuka cita ataupun lagi bersedih, tapi kami percaya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada penghiburan, di dalam hadirat Tuhan ada kesukaan, ada kebahagiaan dan kedamaian. Sebab itu Tuhan, kami siapkan hati kami mau membawa korban syukur kami, dan kami mau persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari angkat hatimu, katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
kemenangan. Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami meyakini Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Sebab itu kami mau terhubung terus dengan Tuhan. Kami mau terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari lebih lagi katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Lebih lagi katakan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Apapun hari-hari ini saudara, ketika engkau mempertahankan imanmu kepada Tuhan, dan itu engkau mengalami kesesakan, bahkan engkau harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Mari percaya, mari tetap connect dengan Tuhan. Mari tetap terhubung dengan Tuhan. Sebab dialah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Dia Tuhan yang mengerti isi kedalaman hati saya dan saudara. Sebab itu mari melekat kepada Tuhan. Mari sampaikan isi hati saudara kepada Tuhan, kerinduan saudara kepada Tuhan, kekosongan hatimu kepada Tuhan. Biarlah saat ini waktu yang terbaik Roh Kudus menjamah, memulihkan hati kita sehingga kita kembali terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari sembah Tuhan lebih lagi. Mari sembah Tuhan, oh, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia, sembah Yesus. Dia kekuatan, penghiburan kita, Yesus yang memberi kemenangan, kemenangan, kelepasan hanya di dalam Yesus. Sebab itu biar hatiku terhubung kepadamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, katakan ku terhubung denganmu. Amin Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Lebih lagi katakan ku terhubung denganmu. Biar hati kami melekat kepadamu Tuhan. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi katakan terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang senantiasa menyertai setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami meyakini bahwa setiap waktu, setiap detik, setiap hari itulah hari yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami di dalam nama Yesus. Sebab itu kami mau bersuka. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mau meyakini bahwa hari ini hari yang terbaik. Amin saudara. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau yakini dengan hati kita. Kita mau katakan dengan iman kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan, walau tubuhku diremuk, walau jiwaku terkoyakkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan
Rohmu yang memberi penghiburan. Katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, katakan, Setiap ku terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak tersuka. sebab hari ini hari yang terbaik. Mari lebih lagi kita mau nyatakan, hidupku ada di tanganku, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, karena tak terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari kita mau yakini di hati kita bahwa setiap hari Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Hari yang terbaik, amin saudara. Sebab itu kita mau lantangkan suara kita, kita mau lebih lagi katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan ini. Lebih lagi katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan ini. Sekali lagi katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, katakan, kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak tersuka. sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi, sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau yakini bahwa hari ini hari yang terbaik. Ajaib Engkau Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, katakan, Kau megah bagiku. Amin. Segala jiwa dan pengharapan telah ku
mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sudah kebenaran, layak berkuasa, memberikan selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari setiap kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Woo! Sebab Engkau ajaib Tuhan, Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Ajaib Kau Tuhan, katakan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberikan selamanya. katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau tetap terpuji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Mari kita mau angkat persembahan kita, persepuluhan dan komitmen kita. Kita mau berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kami sungguh merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami mau siapkan hati kami, mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami membawa persembahan, persepuluhan, komitmen kami. Kami mau bawa Tuhan ke dalam bait Tuhan. Kami yakin dan percaya biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, khususnya di Pamulang ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat persilakan duduk kembali. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Bapak, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh menyembah Tuhan, karena memang Engkaulah Allah kami yang harus kami sembah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh-sungguh menyertai kami, Allah yang memberikan kami kekuatan menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami, untuk kesehatan kami, untuk sukacita yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur untuk semuanya, sehingga kami bersama-sama untuk menyembah-Mu. Bapa, kami sebentar mendengar firman-Mu. Kami akan belajar bagaimana supaya kami boleh tabah dalam menghadapi setiap tantangan yang ada, penderitaan yang ada, kesusahan yang ada. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk kami bisa bertahan dan tabah untuk menghadapi semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang juga sebentar mereka akan beribadah, mereka akan belajar firman-Mu dengan cara yang mereka sendiri. Biarlah Roh Kudus memampukan anak-anak ini mengerti firman-Mu, mengerti bagaimana mulai menyembah Tuhan. Berkati untuk guru yang membimbing, sehingga melalui guru ini anak-anak akan terus bertumbuh semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan siap untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Bulan Oktober temanya adalah mengenai iman harus diusahakan. Artinya bahwa iman itu tidak akan mungkin bisa bertumbuh kalau kita tidak berusaha menumbuhkan iman kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketabahan orang beriman. Minggu lalu kita belajar tentang karakter orang beriman, bahwa orang beriman pasti punya karakter supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang kedua, kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kalau kita melihat firman ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini firman yang sangat luar biasa. Kita akan belajar bagaimana kehidupan jemaat
Smyrna, jemaat di Smyrna. Kita tahu bahwa Smyrna itu kalau sekarang mungkin masuk di daerah Turki. Jadi Turki itu ada sebagian masuk Asia Kecil, sebagian masuk di Eropa. Tapi Smyrna ini masih masuk dalam Asia Kecil. Nah, kita di sini melihat bagaimana ada sebuah jemaat, ada sebuah gereja yang mereka hidup teraniaya. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang mereka hadapi. Namun mereka tetap tabah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita akan belajar bagaimana pada waktu kita menghadapi penderitaan, menghadapi masalah, tantangan, kita juga tetap tabah iman kita kepada Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ini bukan berarti di Smyrna itu ada malaikat supaya seperti terbang punya sayap, bukan begitu. Bukan malaikat seperti itu, tapi ini adalah istilah yang dipakai dengan memberikan pengertian kepada jemaat gembala di Smyrna. Jadi firman ini disampaikan kepada para gembala-gembala di Smyrna itu supaya mengajarkan kepada jemaat yang ada di sana. Kita akan belajar, saudaraku, apa yang terjadi yang dialami oleh jemaat Smyrna ini. Kita akan buka dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-9, kita akan melihat di sini ada penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Saudaraku, tentang penderitaan ini bukan penderitaan, bukan kesusahan biasa. Ya, waktu kita nggak punya uang pasti kita susah. Waktu ibu-ibu nggak ada beras, ya pasti susah. Waktu anak-anak waktunya bayar sekolah, pasti orang tua susah. Waktu macam-macam. Tetapi bukan semacam itu kesusahan yang dialami oleh jemaat di Smyrna ini. Dikatakan ini adalah kesusahan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Bukan kesusahan karena kita tidak punya beras, bukan kesusahan ketika kita tidak punya apa-apa, bukan seperti itu. Tetapi ada penderitaan yang sangat dahsyat yang sedang dialami oleh jemaat di Smyrna. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat Smyrna adalah jemaat yang di bawah kehidupannya di pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi, Kaisar memberikan perintah, ada peraturan supaya Kaisar disembah, dijadikan Tuhan mereka. Jadi mereka diwajibkan untuk menyembah Kaisar. Sebabnya di beberapa tempat dibangun patung Kaisar. Dan setiap orang masyarakat yang bertemu dengan patung itu harus sujud, harus menyembah. Jikalau tidak akan dihukum. Dan jemaat Smyrna menolak. Tidak mau menyembah patung, tidak mau menyembah Kaisar, tidak mau menjadikan Kaisar sebagai Tuhan. Karena jemaat mempunyai Tuhan, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang berkuasa atas hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dia tidak mau menyembah, karena orang Smyrna tidak mau menyembah patung itu, tidak mau menjadikan Kaisar sebagai Tuhan mereka, sehingga mereka menghadapi masalah yang besar terhadap pemerintahan Romawi. Mereka disiksa. Orang-orang yang percaya Yesus ditangkap, dianiaya. Bahkan ada yang diadu dengan binatang buas. Mereka diadu satu sama lain di sebuah lapangan. Ada banyak menonton. Sampai mereka berdarah-darah. Dan Kaisar sangat senang jikalau orang yang diadu itu sampai berdarah-darah. Itu kesukaannya Kaisar itu. Ada banyak yang dimakan binatang buas, dimakan singa, dimakan harimau, dilemparkan, sangat luar biasa.
penderitaan yang dialami itu. Bahkan yang menyedihkan, ada tokoh-tokoh agama pengikut Kristus, mereka dibakar hidup-hidup. Mereka diikat di sebuah tiang, kemudian dibakar hidup-hidup. Jadi sangat keji apa yang dilakukan oleh kaisar itu. Jadi bagi mereka yang tidak mau menyembah akan menghadapi penderitaan yang luar biasa. Dan jemaat Smyrna memilih untuk menolak menjadikan kaisar sebagai Tuhan. Untuk menolak menyembah patung yang dibangun oleh kaisar itu. Sehingga dia rela menghadapi tantangan itu. Dan juga penderitaan yang lain adalah masalah kemiskinan. Sekali lagi, kemiskinan ini bukan berarti kemiskinan yang ya wajar ya, yang nggak bisa makan, bukan kemiskinan yang apa. Tapi kalau kita melihat saudaraku di dalam sejarahnya, Smyrna itu adalah di daerah yang kaya, kota yang kaya, di daerah Turki, kota yang kaya raya. Masyarakatnya rata-rata kaya raya. Tetapi kenapa jemaat Smyrna menjadi miskin, sangat miskin, dikatakan melarat, tidak punya apa-apa? Jadi kalau kita bisa makan itu bersyukur. Kalau kita masih bisa meletakkan tempat tidur masih bersyukur. Tapi jemaat Smyrna tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dikatakan sangat miskin. Itu disebabkan karena harta benda mereka dirampas oleh pemerintahan Romawi. Karena nggak mau tunduk, nggak mau menyembah kepada kaisar, tidak mau menyembah patung itu, tidak mau menjadikan kaisar sebagai Tuhan, sehingga dia dirampas hartanya, semua dirampas, sehingga terjadi sangat miskin penderitaan yang mereka dialami oleh jemaat Smyrna. Bukan saja, tapi mereka juga difitnah. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 dalam kitab Wahyu pasal yang ke-9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu, susah, dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka. Penderitaan yang berikutnya adalah jemaat di Smyrna difitnah. Fitnah itu artinya dituduh yang tidak terbukti. Apa fitnah mereka, saudaraku? Fitnah mereka sangat keji. Dikatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang kanibal, makan daging manusia. Saya nggak tahu. Jadi dituduh, difitnah orang Kristen itu adalah orang yang makan daging manusia. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang Kristen mengadakan perjamuan Tuhan. Kalau perjamuan Tuhan kan dikatakan, inilah roti tubuhku, kan gitu ya. Ambillah, makanlah. Kemudian habis itu, inilah darahku, minumlah. Dan pada waktu mendengar, inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Mereka memfitnah bahwa orang Kristen adalah orang yang makan daging manusia. Orang yang minum darah manusia. Orang yang kanibal. Itu fitnah yang diberikan kepada jemaat di Smyrna. Lalu fitnah berikutnya dikatakan orang Kristen adalah orang yang suka mengadakan perjamuan kasih. Dan kita juga sering perjamuan kasih, makan bersama, tapi difitnah. Dalam fitnah, dalam perjamuan kasih itu ada pesta seks. Sehingga dituduh bahwa orang Kristen Smyrna adalah orang suka pesta seks di dalam acara mereka. Kemudian fitnah yang berikutnya lagi adalah dikatakan, mereka juga dikatakan menghancurkan hubungan keluarga satu dengan yang lain. Kenapa? Karena jemaat Smyrna rajin
untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Pada waktu orang yang diberitakan Injil itu mereka percaya, sehingga mereka ada konflik dengan anggota yang lainnya. Itulah sebabnya orang Kristen dituduh untuk menghancurkan keluarga-keluarga yang ada. Yang percaya Yesus artinya bertolak belakang pikirannya, ada pertentangan. Kemudian fitnahnya berikutnya dikatakan orang Kristen di Smyrna adalah orang yang ateis, tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyembah patung kaisar, di mana kaisar dianggap sebagai Tuhan. Dan ketika tidak mau menyembah kaisar, maka dituduh ateis, tidak mau menyembah Tuhan. Dan juga dituduh jemaat Smyrna adalah dituduh sebagai orang yang memberontak pemerintahan Romawi. Karena tidak mau menghormati patung kaisar itu berarti mereka memberontak kepada kaisar Romawi. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, aniaya seperti ini yang sangat berat. Siksaan fisik, dimiskinkan, diteror, difitnah, dan macam-macam. Tetapi itu belum cukup. Ada satu lagi yang diingatkan dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-2 ayat yang ke-10 bagian B dikatakan demikian. Sesungguhnya iblis yang melempar, dan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis yang melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Saudaraku dikatakan akan menderita 10 hari. Penderitaan yang saya sampaikan itu sudah dialami oleh jemaat Smyrna. Begitu luar biasa dahsyatnya. Disiksa, ada yang disalib, ada yang dibakar hidup-hidup. Mereka miskin karena dimiskinkan, gak punya apa-apa, sangat menderita, kemudian difitnah. Itu sudah dilakukan. Dan penderitaan yang diingatkan oleh Tuhan akan ada penderitaan yang sangat berat. Oleh sebabnya dikatakan sesungguhnya iblis akan. Ini berarti belum terjadi. Ini berarti akan terjadi penderitaan yang sangat dahsyat. Jadi mereka sudah mengalami penderitaan dan terus mengalami penderitaan dan akan mengalami penderitaan. Jemaat Smyrna senantiasa hidupnya di dalam penderitaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan memang akan mengalami kesusahan 10 hari. Ya kalau susah 10 hari ya kita melebihi itu ya. Kita susah mungkin tidak 10 hari, mungkin selama sebulan, mungkin bertahun-tahun susah. Kalau hanya 10 hari apa artinya? Tapi dalam kitab Wahyu itu kalau kita belajar ada angka, itu berarti bukan angka yang letterlek sebenarnya. Itu simbol. Apa maknanya menderita 10 hari? Apa makna 10 hari ini? Saku 10 hari itu menggambarkan penderitaan yang akan dilakukan oleh kaisar. Dari kaisar pertama Romawi sampai kaisar yang 10, kaisar yang sungguh-sungguh antikristus. Mereka akan menyiksa. Jadi 10 hari bukan berarti 10 hari, tapi masa 10 kaisar yang memimpin. Saya mempunyai data, ada 10 kaisar yang antikris yang memimpin, antikristen yang memimpin waktu itu. Kaisar pertama itu mulai tahun 64. Kemudian kaisar yang ke-10 itu sampai akhir 312 Masehi. Jadi kaisar
Kaisar 1 sampai Kaisar 10 itu selama 348 tahun. Akan mengalami penderitaan semacam itu sepanjang itu. Jadi makna 10 hari itu ternyata hampir 300 tahun. Selama Kaisar 1, Kaisar 2, Kaisar 3 sampai Kaisar 10 memimpin, mereka adalah kaisar-kaisar yang anti-Kristen. Mereka akan menyiksa jemaat di Smyrna. Jadi kita bayangkan bagaimana penderitaan yang sedang dialami secara generasi ke generasi jemaat Smyrna itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jemaat Smyrna adalah jemaat yang tabah. Kata tabah itu dalam Kamus Bahasa Indonesia itu dikatakan kuat, teguh dalam penderitaan. Kuat, teguh di dalam masalah. Kuat, teguh dalam aniaya. Jadi penekanan tabah itu adalah kekuatan menghadapi penderitaan. Lah kita melihat saudaraku, pada waktu mereka tidak mau percaya, tidak menyembah kaisar, tidak mau menjadikan kaisar sebagai Tuhan mereka, tidak mau menyembah patung kaisar yang ada di mana-mana. Dan jemaat Smyrna itu satu persatu ditangkap, dianiaya. Itu gambar di belakang itu ada beberapa yang disalib, ada beberapa yang berdirikan di kayu lalu dibakar dari bawah hidup-hidup. Ada yang diadu dengan singa, diadu dengan harimau, diadu dengan binatang buas. Dan itu dipertontonkan di sebuah lapangan. Mereka bersorak-sorai melihat penderitaan mereka, jemaat itu. Mereka dimiskinkan. Tetapi mereka tetap berkata, aku tidak mau menyembah kaisar. Aku tidak mau menyembah patung kaisar. Aku tetap menyembah Yesus, satu-satunya Tuhan yang ada dalam kehidupan saya. Dan mereka tetap berkomitmen tidak mau menyembah kaisar. Nah, itu ketabahan yang luar biasa, saudaraku. Tabahan yang luar biasa. Jemaat Smyrna sangat luar biasa menderita. Saya membayangkan ketabahan kita dalam penderitaan sebesar apa ya saudaraku ya? Ya Pak, jangankan penderitaan Pak, tersinggung sedikit aja udah ngacir. Tersinggung omongan aja udah pergi. Apakah kita layak dikatakan menjadi pengikut Kristus? Jikalau kita mudah tersinggung, jikalau keinginan kita tidak dituruti, apakah kita layak dikatakan pengikut Kristen? Mungkin layak dikatakan beragama Kristen, seperti minggu yang lalu khotbah saya. Ada banyak sesungguhnya orang-orang itu hanya sebagai orang yang beragama Kristen, tetapi mereka belum mengikuti sungguh-sungguh Kristus, belum menjadi pengikut Kristus. Kalau kita benar-benar menjadi pengikut Kristus, Tuhan berkata, kamu akan mengalami penganiayaan. Firman Tuhan mengatakan itu, saudaraku, bahwa pengikut Kristus ini akan mengalami apa yang seperti dialami Kristus, apa yang dialami Kristus. Kalau Yesus itu menderita, kita pun pengikutnya juga akan menderita. Ya, saya kurang setuju dengan ajaran Kristen yang sekarang ini, yang modern itu seolah-olah orang Kristen itu menderita
lagunya Aku Anak Raja. Waduh. Aku diberkati. Makmur. Orang Kristen itu harus diberkati. Itu enggak ada firman Tuhan, enggak ada, saudara. Tapi yang dikatakan pengikut Kristus adalah pengikut, termasuk mengikut keteladanan penderitaan Yesus. Bukan menderita karena kita maling, bukan. Kalau kita maling, digebuki, menderita, ya bukan itu maksudnya. Tapi kita menderita pada waktu kita taat menjalankan perintah Tuhan. Kita menderita, kita dikucilkan, kita difitnah. Kita nggak diberi hak yang sama. Di dalam kedudukan di pemerintah, dibedakan, dibatasi. Itu penderitaan, dampak kita mengikut Kristus. Jadi pada waktu kita hanya tersinggung, ya jangan ngacir lah. Ngerti ngacir itu? Saya nggak tahu ngacir apa maksudnya ngacir itu? Hah? Pergi ya, pergi. Karena banyak orang Kristen yang pergi. Nggak mau ke gereja karena tersinggung. Mata kan belajar bagaimana jemaat Smyrna. Mereka tabah, mereka menderita. Kalau kita mengharapkan hal yang menyenangkan saja, mungkin kita nggak cocok menjadi orang Kristen. Orang Kristen identik dengan penderitaan. Penderitaan berani menghadapi tantangan karena kita menjalankan iman kita. Berani dikucilkan, berani difitnah, berani dibedakan hak kita dan macam-macam. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ketabahan jemaat Smyrna ini luar biasa. Lalu kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa tabah menghadapi penderitaan yang ada. Apa yang kita lakukan? Apa rahasianya? Supaya kita bisa tabah menghadapi penderitaan, tabah menghadapi persoalan, tabah menghadapi tantangan. Apa rahasianya? Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan, Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ini rahasianya. Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan tahu kemiskinan kita. Tuhan tahu kita difitnah. Tuhan tahu kita diperlakukan tidak adil. Tuhan tahu kita dilakukan tidak benar. Dan apapun yang kita hadapi, yang kita alami, dikatakan Yesus berkata, Aku tahu. Amin. Jadi ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan. Tuhan tahu kok ketika saudara difitnah, gak usah bales. Tuhan tahu. Yang bales Tuhan sendiri nanti. Tuhan tahu kok ketika saudara dihina, gak usah balas. Nanti Tuhan yang balas. Tuhan tahu saudara diperlakukan tidak adil, gak usah balas. Aku tahu. Artinya apa? Setiap peristiwa penderitaan tantangan yang kita hadapi itu bukan kebetulan terjadi. Namun Allah tahu. Allah tahu. Kalau Tuhan tahu, ngapain kita takut? Allah tahu kekuranganmu. Kalau Tuhan tahu kekurangan kita, ngapain kita takut? Kita gak akan mati. Karena Allah tahu.
Perhatikan di dalam beberapa ayat. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai 2 dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Perhatikan ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan berkata kepada siapa? Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus. Dikatakan ayat Wahyu pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus. Dan kepada jemaat di Efesus Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala jerih lelahmu. Aku tahu segala ketekunanmu. Aku tahu segala pencobaanmu. Aku tahu macam-macam yang diketahui Tuhan tentang jemaat di Efesus itu. Perhatikan dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 13 sampai 14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di mana? Pergamus. Kalau tadi jemaat di Efesus, sekarang Tuhan berkata kepada jemaat di Pergamus. Ayat 13, aku tahu di mana engkau diam. Aku tahu tempat tahta iblis. Aku tahu ada banyak sekali yang diketahui oleh Tuhan. Apa yang sedang dialami oleh jemaat di Pergamus. Tuhan tahu yang dialami jemaat di Smyrna. Tuhan tahu yang dialami jemaat di Efesus. Tuhan tahu yang dialami jemaat di Pergamus. Pertanyaannya, apakah Tuhan tahu yang dialami oleh jemaat pemulihan di sini? Amin. Tuhan tahu. Tuhan tahu, saudaraku. Tuhan tahu kebutuhan kita. Waktu kita terkatung-katung, gak punya tempat ibadah, saya percaya Tuhan berkata, aku tahu kesedihanmu, kamu tidak punya tempat ibadah. Maka kau akan membeli tempat ini. Tuhan tahu, aku tahu perasaanmu. Waktu kita ada kesulitan, sewa lahan ini semakin naik. Tuhan berkata, aku tahu kemampuanmu. Luar biasa. Sehingga sewa lahan itu diturunkan. Tuhan tahu. Aku tahu engkau tidak punya uang. Aku tahu engkau sedang butuh uang untuk sekolah anakmu. Aku tahu. Aku tahu. Semua Tuhan tahu. Apa yang jemaat alami. Semua Tuhan tahu apa yang kita alami sebagai pengikut Kristus. Semua Tuhan tahu. Jadi ini yang menjadikan penghiburan kita, semangat kita. Sehingga kita tabah karena Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia melakukan sesuatu hal yang untuk menolong kita. Kita punya pengalaman pasti masa-masa sulit. Sehingga satu demi satu kesulitan bisa kita atasi. Kenapa? Karena Tuhan tahu kesulitan kita. Waktu kita bergumul mengalami sakit, Tuhan tahu. Tuhan tahu rasa sakitmu. Tuhan tolong. Ketika anak-anak masih kecil, bergumul bagaimana sekolah anak-anaknya. Tuhan tahu kebutuhan pendidikan anak-anakmu. Tuhan tahu semuanya. Dan juga Tuhan tahu pergumulan
yang kita hadapi sebagai gereja ini. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa tabah? Yang pertama, kita tabah karena Tuhan tahu semua kesulitan kita. Tuhan tahu semua yang kita butuhkan. Tuhan tahu semua yang ada di depan kita, tantangan kita. Semua Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan tahu, semestinya kita berkata, aku tidak takut. Karena Tuhan ada di depanku. Karena Tuhan menolong aku. Karena Tuhan akan selalu menyertai aku. Itu alasan mengapa jemaat Smyrna itu menjadi tabah. Dan juga menjadi alasan kita harus tabah menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan karena Tuhan tahu akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya dengan caranya sendiri, bukan cara kita. Bagaimana ketika difitnah, seorang ibu difitnah oleh madunya karena dia nggak punya anak. Tuhan berkata, aku tahu kesedihanmu. Sehingga Tuhan membuka rahim ibu itu. Dan ibu itu bisa melahirkan anaknya. Tuhan tahu. Kemudian yang kedua apa saudaraku? Yang kedua dikatakan, ada mahkota yang akan diberikan Tuhan bagi orang yang tabah menghadapi tantangan. Ada mahkota. Saya dalam bahasa aslinya kata mahkota itu diterjemahkan ada dua istilah mahkota. Yang pertama diadema itu mahkota untuk para pejabat, mahkota untuk raja, mahkota untuk penguasa, itu dipakaikan di kepala, itu mahkota. Dan kedua adalah mahkota yang disebut dengan Stepanos, itu berupa medali. Orang yang menang diberikan mahkota. Saya nggak tahu Tuhan akan berikan mahkota yang mana. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan mahkota, mahkota kehidupan bagi mereka yang taat sampai akhir, yang tabah, dikatakan di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 tadi. Hendaklah engkau setia sampai akhir dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang tabah akan diberikan mahkota, tapi yang suka ngacir ya enggak. Yang baru tersinggung, lari, pindah sana, pindah sini. Sudah ada masalah, pindah lagi. Ada masalah, pindah lagi. Itu akan dimuntahkan Tuhan. Itu enggak tabah. Enggak akan mungkin imannya bertumbuh. Karena ingin menyenangkan diri sendiri. Tapi justru kita menghadapi tantangan, kita dibentuk. Ketika ada pertentangan, perbedaan pandang, itu membentuk karakter kita. Membentuk iman kita, dikuatkan. Bukan kita lari. Kesempatan kita untuk mengasah iman kita. Supaya iman kita semakin kuat menghadapi perbedaan yang ada. Menghadapi kritikan, menghadapi tantangan yang ada. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi dua hal ini yang membuat kita akan menghadapi bisa tabah di dalam tantangan, dalam penderitaan. Saudara yang kesetiaan dikatakan ada lagu yang menjadi tema kita harusnya. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia
Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Tuhan setia, Tuhan tahu. Dia akan membiarkan kita. Tuhan tahu kesusahan saudara saat ini. Tuhan tahu apa yang saudara pikirkan saat ini. Mari kita hadapi segala tantangan, penderitaan, karena kita mempertahankan iman kepada Yesus. Karena Tuhan tahu, dan Tuhan akan memberikan mahkota bagi kita yang tabah, setia sampai akhir. Saudara, kesimpulannya, susah, sengsara, aniaya, penderitaan, jikalau ini saudara alami karena saudara menjalankan iman, mempertahankan iman saudara, bukan karena saudara berbuat jahat. Orang berbuat jahat bisa susah. Orang berbuat jahat bisa sengsara. Orang berbuat jahat bisa mengalami penganiayaan. Tetapi jikalau saudara mengalami susah, sengsara, aniaya, penderitaan karena saudara mempertahankan iman Kristen, iman kepada Yesus, mari kita akan tetap tabah. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan ngajir. Tetap setia kepada Yesus. Karena Tuhan tahu semua yang saudara alami. Dan Tuhan akan memberikan mahkota bagi kita yang taat sampai mati. Mahkota kehidupan. Suatu mahkota yang sangat luar biasa. Berharganya bagi Tuhan. Dan itu akan diberikan semua orang yang taat sampai akhir. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, bahwa kami sering berpikir menjadi orang Kristen adalah hidup yang menyenangkan, hidup yang happy, penuh sukacita, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan. Tapi justru Tuhan berkata, jikalau kita mengikut Tuhan, kita harus menghadapi penderitaan seperti Yesus juga menghadapi penderitaan dalam hidupnya. Tuhan, ampuni jikalau pemikiran kami selama ini salah, sehingga kami jikalau tidak berbahagia mengikut Engkau, kami lari dari Tuhan. Jikalau ada tantangan, kami lari Tuhan, karena kami berpikir mengikut Tuhan itu menyenangkan. Tidak ada masalah, tenang, dicukupkan, semuanya lancar. Biar Roh Kudus berbicara dalam hidup kami, supaya kami benar-benar mengerti bahwa mengikut Tuhan ada penuh tantangan, penuh penderitaan, bahkan aniaya seperti yang dialami jemaat Smyrna itu. Biar kami kuat ya Bapa, ketika kami menghadapi tantangan yang akan datang. Tuhan, berikan kami kemampuan, karena Engkau tahu apa yang kami hadapi.
Dan karena Engkau tahu Tuhan tidak akan berdiam diri, Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong kami di tengah-tengah penderitaan itu. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu ini. Makasih Tuhan Yesus, Engkau adalah kawan sejati, Engkau adalah sahabat sejati bagi orang yang lemah, bagi orang yang menghadapi masalah. Engkau adalah sahabat sejati. Makasih Bapa Surgawi, dalam nama-Mu kami menaikkan doa ini. Amin. Kita akan pujian merespon firman ini. Mari kita akan berkata, Yesus kawan sejati, Yesus sahabat sejati. Kita nyanyikan pujian ini, resapi sairnya, nyanyikan dari dalam hati saudara, di dalam hati saudara, supaya saudara bisa merasapi sahabat sejati kita Yesus. Tahu apapun yang kita alami, akan mengulurkan tangannya kepada kita pada saat kita menghadapi tantangan. Kita akan pujian. Tuhan tahu kesusahan saudara. Jangan takut kesusahan. Jika oleh pencobaan, jika kacau balau hidupmu, dalam bait ketiga, adakah hatimu syarat? Adakah jiwamu lelah? Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kelelahan secara fisik, secara jiwa, secara mental, karena masalah, karena tantangan, karena persoalan yang sedang saudara hadapi.
Bahkan mungkin saudaraku saat ini mungkin hampir putus asa, tidak tahan. Ingatlah firman Tuhan ini. Ingatlah perkataan Tuhan, aku tahu masalahmu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu penderitaanmu. Aku akan menolong engkau. Bagaimana Tuhan menolong saudara? Dikatakan, datanglah kepada Tuhan. Nyatakanlah dalam doa dengan sungguh-sungguh. Bukan melaporkan masalah saudara, tapi menyampaikan dengan sungguh-sungguh masalah yang sedang saudara hadapi. Orang lain karenanya melihat, kawan pun kadang-kadang hanya senang mendengar, tetapi tidak sanggup menolong. Bahkan kawan terbaik pun kadang-kadang saat kita menghadapi masalah, mereka pun akan pergi meninggalkan kita. Tapi Yesus, sahabat sejati, kawan sejati, tidak akan pernah meninggalkan saudara. Percayalah yang dikatakan Tuhan, aku tahu kelemahanmu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu aniayamu, aku tahu fitnah yang Tuhan berikan, aku tahu, semua Tuhan tahu. Datang pada Tuhan, serahkan pada Tuhan dalam doa. Kita nyanyikan bait yang ketiga, mari berdua sama-sama. Nyanyikan bait ketiga ini. Adakah hatimu sarang, jiwa ragamu lelah, Yesus tak menolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bahkan, Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Biar kawan lain Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bahkan, Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Saudaraku, silakan berdoa. Walaupun Tuhan tahu apa yang saudara hadapi, Tuhan ingin kita terbuka, menyampaikan kepada Tuhan. Apakah saudara sedang ada masalah? Apakah sedang menghadapi tantangan? Apakah saudara sedang menghadapi persoalan, sedang menderita? Sampaikan terus terang pada Tuhan. Bila Tuhan mengulurkan tanganmu menolong saudara, walaupun Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin pengakuan kita secara jujur. Silakan sampaikan kepada Tuhan. Bapa, dengarkan doa
setiap saudara kami pada saat ini. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu pada mereka satu persatu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, supaya bertumbuh imannya di dalam kesulitan, supaya jemaat-Mu kuat dan tabah ketika menghadapi tantangan, sehingga mereka tidak makan bubur lagi seperti anak bayi. Pada saat kami meninggalkan tempat ibadah ini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami semuanya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan itu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sidang jemaat persilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersalaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.